dengan subjek I, saya, he, dia laki-laki, she, dia perempuan, dan it. Ya, it ini adalah benda yang menggantikan manusia, apakah benda hidup atau benda mati. Number 4, untuk yang nomor 4 adalah tindakan. Tindakan atau kegiatan atau aktivitas yang berlangsung di waktu tertentu. Tolong diingat Sobat Indonesia, untuk penyebutan jam English American adalah sesuai dengan angka yang tertulis. Jam 6.15, 6:15. Bagaimana English British? Halo Sobat Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sukses selalu. Sobat Indonesia, ayo kita belajar bahasa Inggris lebih cepat bersama Mr. Usul. Untuk konten sekarang ini adalah bagaimana kita memahami dan menggunakan kalimat was dan were di dalam kegiatan kita sehari-hari. Nah, Sobat Indonesia, di setiap konten-konten yang Mr. Usul sudah siap sajikan bagi Sobat Indonesia hanyalah berkisar 10 menit sampai 30 menit. So, Mr. Usul sangat yakin Sobat Indonesia bisa menyiapkan dan meluangkan waktu di setiap harinya. Sobat Indonesia, untuk itu please klik like dan subscribe serta Sobat Indonesia bisa men-sharekan kepada keluarga Sobat Indonesia, teman-teman Sobat Indonesia, dan kolega Sobat Indonesia, sehingga bisa belajar di mana saja dan kapan saja. Now Sobat Indonesia, are you ready? Okay, please attention, see and listen, be careful. Sobat Indonesia, come on, we start together. Sobat Indonesia, untuk konten saat ini adalah kita belajar memahami dan membuat kalimat was dan were. Oke, Sobat Indonesia, kapan pemakaian to be, was dan were itu? Was dipakai apabila subjek di dalam kalimat adalah I, he, she, it. Oke, Mr. Usul ulangi, was dipakai dalam membuat kalimat di dalam bahasa Inggris dengan subjek I, saya, he, dia laki-laki, she, dia perempuan, dan it. Ya, it ini adalah benda yang menggantikan manusia, apakah benda hidup atau benda mati. Oke. Next, berikutnya Sobat Indonesia, were. Oke, were. Were dipakai apabila subjeknya you, kamu, Anda, engkau, we, kita, kami, dan they, mereka. Maka memakai were. Oke. Now, Sobat Indonesia, sekarang ini kita belajar bagaimana membuat kalimat memakai was dan were dengan ada beberapa aturan mainnya yang insya Allah sangat gampang Sobat Indonesia memahaminya. Oke, Sobat Indonesia, aturan main tersebut adalah yang pertama, kegiatan terjadi di waktu lalu. Artinya semua kegiatan, semua aktivitas yang terjadi di waktu lalu atau ada yang mengatakan di waktu lampau. Sobat Indonesia, di waktu lalu atau di waktu lampau itu maksudnya apa sih? Yaitu adverb of time, yaitu di sini ada keterangan waktunya. Di waktu lalu atau di waktu lampau, apabila kejadian itu terjadi pada saat yesterday,
yesterday. Oke, yesterday artinya kemarin. Ya, last night. Last night. Tadi malam. Oke. The day before yesterday. The day before yesterday. Hari sebelum kemarin. Oke. The day before yesterday. Last Saturday night. Last Saturday night. Oke. Terjadi pada tadi Sabtu malam. Di sini Sobat Indonesia, untuk hari Saturday ini bisa Sobat Indonesia menggantikan hari yang lain yang sesuai dengan kondisi Sobat Indonesia, yaitu contohnya last Friday night, last Sunday night, last Monday night. Next berikutnya last week. Last month, last year. Pada minggu yang lalu, bulan yang lalu, tahun yang lalu. 2 days ago, 2 hari yang lalu. 3 weeks ago, 3 minggu yang lalu. 2 months ago, 2 bulan yang lalu. Dan years ago artinya beberapa tahun yang lalu. Nah, Sobat Indonesia, 2 days ago bisa Sobat Indonesia menggantikan dengan 3 days ago, 4 days ago, dan 3 weeks ago. 3 weeks ago bisa Sobat Indonesia menggantikan dengan 2 weeks ago, 4 weeks ago, 5 weeks ago, 2 months ago. 2 months ago bisa Sobat Indonesia juga menggantikan menjadi 3 months ago, 4 months ago, 5 months ago. Jadi Sobat Indonesia sudah memahami bahwa kejadian atau kegiatan yang terjadi di waktu lalu bisa menjadi salah satu untuk kita ketahui di dalam membuat kalimat was dan were dalam bahasa Inggris. Now, number 2. Nomor 2, Sobat Indonesia, kegiatan sedang berlangsung di waktu lalu saat kegiatan lain terjadi. Mr. Usul ulangi Sobat Indonesia, kegiatan sedang berlangsung di waktu lalu saat kegiatan lain terjadi. Maksudnya adalah ada 2 kegiatan. Yang pertama, kegiatan ini sedang terjadi ketika kegiatan lain terjadi. Contohnya, di saat Sobat Indonesia sedang menonton TV ketika mereka datang. Atau ibu sedang memasak nasi goreng di dapur ketika mereka tidur. Nah, Sobat Indonesia, pola kalimat itu digunakan sebagai berikut. Subjek pertama plus was or were plus verb ing. Verb ing ini maksudnya adalah kata kerja dasar atau basic atau kata kerja pertama ditambah dengan ing. Contohnya eat, eating, go, going, come, coming, sleep, sleeping, drink, drinking, read, reading, write, writing, and then watch, watching, run, running, talk, talking, speak, speaking. Ini adalah subjek yang melakukan kegiatan sedang terjadi di waktu lalu menggunakan kata penghubung when. When itu mempunyai arti ketika kejadian lain terjadi, yaitu subjek 2 plus verb to. Artinya kedua ini
boleh dikatakan kata kerja past atau kata kerja bentuk lampau. Contohnya go, went, eat, ate. Okay? See, saw, speak, spoke, drink, drank, sleep, slept, go, went. Okay, like this. Berikutnya, Sobat Indonesia, number 3, untuk nomor 3, dua kegiatan berlangsung bersamaan di waktu lalu. Dua kegiatan berlangsung bersamaan di waktu lalu. Contohnya, ini Sobat Indonesia. Sobat Indonesia sedang membaca buku ketika ibu sedang memasak. Oke, dua kegiatan yang sedang berlangsung bersamaan di waktu lalu. Ayah sedang membaca koran di teras rumah ketika ibu sedang pergi ke pasar. Oke, Sobat Indonesia, untuk membuat pola kalimat itu adalah sebagai berikut. Subjek pertama plus was or were plus verb ing. Ya, artinya ini adalah kejadian yang sedang berlangsung. Yang pertama, oke, disusul kejadian yang sedang berlangsung yang kedua dihubungkan dengan memakai while. While ini mempunyai arti yang sama dengan when, yaitu ketika. Oke, untuk kejadian kedua yang sedang berlangsung, maka subjek kedua ditambah was or were plus verb ing. Oke. Now, Sobat Indonesia bisa mulai memahami bagaimana pada aturan main nomor 2 dan aturan main nomor 3. Ya, Sobat Indonesia. Number 4, untuk yang nomor 4 adalah tindakan. Tindakan atau kegiatan atau aktivitas yang berlangsung di waktu tertentu. Oke, di waktu tertentu di masa lalu. Di waktu tertentu di masa lalu. Contohnya adalah Sobat Indonesia sedang menonton TV pada jam 8 malam kemarin. Oke. Ayah sedang makan malam pada jam 7 malam kemarin. Nah, Sobat Indonesia, untuk aturan main di dalam penggunaan was dan were adalah untuk dipahami, bukan untuk dihafal. Supaya lebih mudah Sobat Indonesia, maka Mister Usul akan memberikan contoh-contoh kalimatnya sehingga lebih gampang Sobat Indonesia untuk bisa mengerti. Selanjutnya Sobat Indonesia bisa membuat contoh sesuai dengan kondisi Sobat Indonesia. Oke, Sobat Indonesia, please attention. Number 1, she was busy last night. She was busy last night. She ini adalah dia perempuan. She was busy last night. Tadi malam dia sibuk. Okay. Number 2, Miss Cindy was ill yesterday. Miss Cindy was ill yesterday. Kemarin Miss Cindy sakit. Atau kemarin Miss Cindy kurang enak badan. Contoh kalimat nomor 1 dan nomor 2 adalah sesuai dengan aturan main yang pertama, yaitu kegiatan atau aktivitas atau kejadian yang terjadi di waktu lalu. Oke. Nah, Sobat Indonesia, Mister Usul beritahukan kepada Sobat Indonesia pada contoh kalimat nomor 1 dan nomor 2 bisa dilihat waktunya. Yang pertama, last night, di waktu lalu. Oke. Yesterday, di waktu lalu. Oke.
Penggunaan was karena subjeknya adalah she. Penggunaan was karena subjeknya adalah Miss Cindy. Oke. Next, Sobat Indonesia. Number 3. We were on vacation 3 days ago. We were on vacation 3 days ago. Oke, kita berlibur 3 hari yang lalu. Kita berlibur 3 hari yang lalu. Oke, adverb of time, keterangan waktu yang menunjukkan kejadian ini adalah kejadian yang lalu, yaitu 3 days ago, 3 hari yang lalu. Oke, were apabila dipakai dengan subjek we. Now, on vacation adalah berlibur. Oke, Sobat Indonesia, pada contoh kalimat number 1, 2, and 3, ini sesuai dengan aturan main yang pertama, yaitu kegiatan atau aktivitas yang terjadi di waktu lalu. Oke, untuk contoh kalimat berikutnya, Sobat Indonesia. Number 4. Mr. Uzul was calling when Kenzie came. Okay, once again, Mr. Uzul was calling when Kenzie came. Ya, Mr. Uzul sedang menelpon ketika Kenzie datang. Ya, Sobat Indonesia, Mr. Uzul sedang menelpon ketika Kenzie datang. Oke, kejadian pada contoh nomor 4 ini adalah sesuai dengan pola kalimat aturan main number 2, yaitu kegiatan yang sedang berlangsung di waktu lalu di saat kejadian lain terjadi. Jadi Mr. Usul, kejadian pertama di waktu lalu adalah Mr. Usul sedang menelpon dengan kata penghubung when, yaitu ketika kejadian atau kejadian kedua terjadi, yaitu Kenzie datang. Jadi Sobat Indonesia, ketika Mr. Usul sedang menelpon, Kenzie datang. Atau Kenzie datang ketika Mr. Usul sedang menelpon. Oke, Sobat Indonesia. Now, number 5. Hamizan was reading an English book while they were knocking the door. Number 5. Hamizan was reading an English book while they were knocking the door. Oke, dua kejadian yang sedang terjadi bersamaan di waktu lalu dengan menggunakan kata penghubung while. While mempunyai arti yang sama dengan when, yaitu adalah ketika. Jadi di sini ada dua kejadian yang sedang terjadi bersamaan di waktu lalu. Hamizan was reading an English book, dengan kejadian yang bersamaan itu adalah they were knocking the door. Mereka sedang mengetuk pintu. Atau Indonesia bisa mengatakan they were knocking the door while Hamizan was reading an English book. Okay, next. Number 6, contoh nomor 6. Ita was studying English at 6:15 p.m. yesterday. Oke. Tolong diingat Sobat Indonesia, untuk penyebutan jam English American adalah sesuai dengan angka yang tertulis. Jam 6.15, 6:15. Bagaimana English British? Quarter past 6. Ya, Sobat Indonesia bisa memilih di antaranya. Oke, Sobat Indonesia, untuk contoh kalimat yang nomor 6, ini menunjukkan adalah tindakan atau kegiatan berlangsung di waktu tertentu, di waktu lalu. Ya, oke.
di waktu tertentu, di masa yang lalu atau di waktu yang lalu, yaitu Ita was studying English at 6:15 p.m. yesterday, atau Ita was studying English at 6:15 p.m. yesterday. Now, Sobat Indonesia, kita sudah bersama-sama belajar memahami dan bagaimana cara membuat kalimat dengan to be, was, dan were. Sobat Indonesia bisa mencoba untuk berlatih membuat contoh-contoh kalimat sesuai dengan kegiatan Sobat Indonesia, tentunya dengan mengikuti beberapa petunjuk atau aturan main di dalam penggunaan to be, was, dan were. Sobat Indonesia bisa lebih gampang akan memahaminya. Untuk itu Sobat Indonesia, cobalah menggunakan atau mengaplikasikan atau mempraktikkan dengan kegiatan atau aktivitas Sobat Indonesia sehari-hari. Oke, Sobat Indonesia. Now, apabila ada pertanyaan dari Sobat Indonesia, bisa segera dikirimkan ke dalam kolom komen Mr. Usul. So pasti segera memberikan respon untuk Sobat Indonesia. Thank you for your time, Sobat Indonesia. Thank you for your attention. See you and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you, Sobat Indonesia.